Ini kalau Anda entry sekarang aja rewardnya 25%, resikonya cuma 10%. Ya is oke lah. Oke. Halo, selamat siang, sore, malam, dan pagi rekan-rekan semua. Untuk video kali ini saya akan membahas beberapa saham untuk persiapan 1 minggu ke depan dan mungkin beberapa minggu depan untuk siap ditradingkan. Nah, tapi disclaimer dulu, ini adalah bukan ajakan untuk menjual dan membeli. Ini bisa Anda jadikan untuk referensi saja atau latihan analisa, terutama pada analisa teknikal. Nah, di video kali ini nanti jika Anda belum melihat cara menarik trendline dan cara menentukan support resisten, Anda bisa kunjungi dulu video yang berjudul tentang cara untuk menentukan support resisten dan trendline. Sebelum video ini di-post itu ada, ya. Tolong dicari dan tolong ditonton. Kemarin saya sudah sempat update IHSG, ya, karena market ini cukup, ya, sebenarnya masih downtrend, tapi ada tanda-tanda untuk, ya, hopefully reversal, ya. Ya, ini mungkin nanti turun sedikit ke sini, terus membuat higher high dan higher low lagi. Seperti itu untuk outlooknya nggak banyak untuk IHSG karena ya memang masih downtrend, tapi at least untuk berita-berita cukup aman sebetulnya. Lalu kita bahas beberapa saham yang mungkin nanti cocok dengan reanalisis Anda. Mungkin besok bisa di-pick di beberapa area yang penting untuk bisa potentially Anda memperoleh keuntungan. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai dari saham-saham properti. Untuk properti mungkin Kija dulu, ya. Yang mana kemarin juga sempat saya contohkan di saat saya sharing tentang analisa trendline dan support and resistance. Nah, jadi ini untuk pergerakan jangka pendek ini cukup oke, ya, Kija ini. Kija itu apa sih? Nah, ini Anda bisa baca di sini. Nah, ini sektor properti. Sektor properti. Jadi untuk sahamnya kelihatannya belum banyak dilirik. Jadi S potensial ke atas masih oke dan masih panjang sekali. Nah, jika ini merupakan bottomnya, maka Anda bisa menganalisa seperti ini. Ini saya contohkan. Ini ada support and resistance di sini. Alasannya kenapa? Gampang. Ini kan turun, naik, penolakan, naik, penolakan, naik, bablas atau breakout. Nah, area ini sepanjang ini dulunya ada harga yang tertolak pada saat berada atau pada saat tes di area ini. Nah, area 180 sampai area 183. Selalu turun lagi. Nah, ketika top break, ini kan sebenarnya kalau di sini, nah di sini, ini kan sebagai resisten. Kalau harga sudah break dan di atasnya, maka garis ini sebagai support. Nah, saya sambil mengulangi lagi kalau Anda malas untuk nonton video yang sebelumnya. Nah, ketika ini terjadi, maka kita ekspektasinya adalah harga ini turun dulu. Mengalami turun dulu mungkin seperti ini dan mengalami kenaikan kembali. Nah, untuk trend line Anda perhatikan ini 1 2. Ini kalau Anda tarik bisa menjadi trend line. Nah, begini. Nah, trend line ini apakah harus berada di wick-nya? Ya enggak.
Anda bisa naikkan ke sini juga bisa. Nah, ke sini bisa. Oh, saya mengambil bodinya saja karena lebih banyak disentuh. 1, 2, 3, 4 kali. Maka ekspektasinya ketika harga turun ke sini lagi akan melakukan penolakan. Terkecuali jika memang harganya bablas saja ke sini, maka akan retest dan akan turun lagi. Flow-nya akan kebanyakan dan mayoritas akan seperti itu. Jadi untuk setup-nya, kalau Anda mau entry, ini menunggu di sini juga boleh. 182 kalau Anda masih agak pelit ya 180 sini. Lalu stop lossnya gimana ya? Stop lossnya di low yang sebelumnya. Ini kan pergerakannya seperti ini. Kalau saya chartnya saya ganti line, nah seperti ini. Jadi Anda bisa taruh stop loss di low sebelumnya ini. Agak bawah sedikit. Terus untuk take profitnya sebenarnya sangat tinggi. Ini kalau berhasil breakout dan volume tinggi, ini masih berpotensi ke sekitar 230-an. 27,78% untuk keuntungannya. Tapi kalau Anda kurang yakin, ya Anda set aja 1:3. 1:3 itu segini. Nah, risk to reward itu 3 kali. Jadi rewardnya itu 3 kali resiko. Jadi Anda kalau misalkan loss ini 1, berarti rewardnya 3, begitulah intinya. Ini untuk Kija. Yang kedua mungkin KPIG. Nah ini lebih terstruktur lagi dan lebih mudah untuk Anda memview trend line dan support resistennya. Trend line ini Anda nggak harus ke bawah sini, nggak. Cuma di-adjust saja. Karena trend line ini sangat, istilahnya itu sangat subjektif ya. Tergantung Anda backtestnya seperti apa trend line-nya. Apakah Anda menggunakan wick atau Anda menggunakan body, terserah. Tapi saya biasanya kalau tarik itu mana yang paling banyak tersentuh. Terus di sini ada resisten yang mana? Nah, ini. Ini lumayan ini resisten ini. Kita gabung dengan ini. Nah, biar terjadinya adalah area. Nah, ini ada double konfirmasi. Yang satu konfirmasi trend line, ini sangat patuh sekali dengan trend line. Yang kedua adalah di sini ada support and resistance flip. Jadi resisten yang tadinya resisten ini menjadi support sekarang. Dan kalau Anda mau entry, ya di sini juga boleh sebenarnya, sudah boleh. Tetapi kalau Anda agak pelit ya di sini. Di 123. Untuk stop loss bisa di-adjust, misalkan Anda bisa di bawah range low candle yang panjang ini. Jadi nanti kalau ini ketembus akan lanjut mengalami penurunan. Misalkan gini, nah biasanya gini. Nah itu pergerakannya, flow-nya akan seperti itu. Tapi ini nanti kalau besok langsung ada pemantulan ke atas, maka ya akan lanjut naik. Nah itu untuk antisipasinya. Terus take profitnya di mana? Bisa range high terakhir ini. Yang paling ini, yang paling dekat ini. Nah, bisa di sini at least berapa? Oh, 1:4 banyak juga ini. Nah, ini bagus ini. Kalau misalkan bisa bounce di sini sekitar area 125 sampai 123, oke sih, menarik. Untuk KPIG, Mina ini udah tinggi ya. Kalau misalkan bisa dia retest at least ke sini oke sih. Tapi sepertinya kalau menunggu retest biasanya kita ketinggalan. Dia mungkin sampai sini terus sudah naik duluan untuk tes di range high-nya sini. Lumayan riskan kalau sekarang belinya, mungkin menunggu pullback lebih dalam lagi.
Pepre. Nah, ini udah di video sebelumnya, silahkan ditonton. Udah, kita lihat yang BKSL. Oh, ini juga sudah BKSL. Di video yang sebelumnya juga MBMA sudah. Perkapalan kita ke kapal kemarin sudah. Telekomunikasi. Nah, Samsen ini menarik ini. Dia sudah downtrend, break dari resistennya. Hati-hati, di sini ada resisten juga yang mana bisa berpotensi untuk penolakan sementara. Ya, at least akan bisa pullback ke sini oke sih, di 102 ataupun di 104. Sekitar situ. Untuk take profit bisa 1/3 ataupun bisa ke range high-nya sini. Nah, itu untuk Sen. Elite oke. Sih, saya sudah masuk ini. Saya sudah mencoba masuk. Perlu diingat jangan mencontek portfolio ini, karena portfolio ini saya gunakan untuk testing konten seperti ini dan testing strategi saya saja. Ya, saya tidak hanya menggunakan Stockbit, soalnya ada Mirai, ada HPX. Jadi jangan dicontek ini portfolionya. Anda harus reanalisa sendiri. Ya, perlu dicatat itu. Nah, ini kalau Anda mau masuk ke Elite, ini bisa masuk besok ketika dia agak turun lagi ataupun current price besok untuk ekspektasi lanjut kenaikan. At least sampai mana ya, sampai sini, karena ini adalah range resisten paling dekat. Kalau ini di break ya sini, begitu. Untuk Elite, Inmet, nah ini yang sempat rame. Jadi ini sudah naik 2 candle berturut-turut, terus pullback naik lagi. Ini kemungkinan akan langsung naik besok. Kalau IHSG-nya bagus. Kalau IHSG-nya besok koreksi, ternyata ya ini akan kita tunggu di area 286 sampai 300 lah. Nah, nanti kita tunggu, kita re-entry di sana. Terus kios ketinggalan kita. Pada. Nah, untuk pada ini strukturnya sudah oke sebenarnya. Kalau Anda tarik trendline dari sini ke sini, nah ini udah oke. Nanti misalkan ada 2 candle atau 3 candle pullback ke sini, bisa Anda ekspektasi untuk melanjutkan kenaikan. Stop loss di range low-nya sini. Untuk lanjut naik ke at least range high-nya terdekat. Ini untuk pada. Ini telekomunikasi, terus apa lagi ya yang menarik ya? Mungkin kita ke screening aja deh. WBSA ini yang IPO kemarin. Padi, coba kita lihat padi. Ini juga menarik sebenarnya. Cuma ini sangat spekulatif. Dia konsolidasi, ngepam, turun lagi. Nanti konsolidasi, ngepam lagi, turun lagi. Flow-nya seperti itu. Jadi kalau Anda belum tahu sahamnya, Anda bisa klik profil ini terus Anda baca. Kira-kira sahamnya atau perusahaannya memang menarik atau enggak. Di sini banyak tools, Anda bisa klik aja, misal ke statistik ini. Nah, ini perusahaannya rugi atau enggak, terus tahunannya seperti apa, laba atau rugi, labanya meningkat atau menurun, dan lain sebagainya, atau fluktuatif. Market cap-nya berapa, kalau segini sih lumayan kecil sih. Terus habis itu Anda kalau ngerti rasio-rasio seperti ini, current PE ratio, terus habis itu EPS, terus ROA atau ROI ini, dan lain sebagainya Anda baca di sinilah. Kalau saya teknikal aja, karena lebih ke trading. Hati-hati sih sebenarnya ini. Banyak jarum ini juga jarum semua. Dewa. Nah, Dewa ini menarik. Karena ini ada resisten 2 ya.
sempat tembok ini di break lalu kembali lagi, dites terus kembali lagi nggak kuat. Lalu ini mau tes lagi. Nah ini lagi kalau bisa kembali ke sini, kita bisa ekspektasi entry untuk kembali ke atas. Ya at least seperti ini untuk setupnya. Sorry, mana tadi? Oh ini. Nah untuk setupnya mungkin bisa tunggu di sekitar 444. Di range slow-nya sini stop loss, take profitnya di sekitar range high-nya ini. 1/2 masih oke. 1/2 itu. 1/2 itu Anda kalau rugi itu kehilangan 1, kalau untung itu dapat 2. Terus LP udah, GPI, sawit, DSNQ udah tinggi. Medco Energi, nah ini saham-saham energi. Nah Anda bisa baca ini, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi bla 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 dan sebagainya. Nanti dari mana labanya dan sebagainya Anda bisa lihat laporan keuangannya. Untuk fundamental akhir-akhir aja ya, saya nggak terlalu melihat fundamentalnya, asalkan chartnya bagus ya saya sikat aja. Untuk teknikalnya sebenarnya ini cukup oke kalau dia bisa testing ke area 1370-an. Nanti akan ekspektasinya seperti ini. Nah, 1390 sampai 400. Itu bisa menjadi concern Anda untuk mantau. Untuk Medco, nikel, NCKL kurang agak turun sedikit. Sebenarnya di sini targetnya, cuma enggak kesentuh ini. STAA ini incaran salah satu incaran saya ini, STAA. Ya asalkan ini saya hapus dulu aja sambil kita analisa secara langsung. Enggak proper. Sini aja. Nah, untuk STAA ini kalau misalkan kita tarik trendline seperti ini menarik, berada di support trendline-nya. Terus habis itu di sini ada yang namanya support and resistance. Ini ada resisten dan sekarang menjadi support karena sudah terbreak. Ini kan resisten, break kembali lagi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk STAA ini sawit, enggak? Oh iya, sawit. Terus perasapan kayak mana ini? Agak lemot, sorry. Sepertinya belum menarik. Nah, coba. Nah, untuk HM Sampurna ini bagus ini. Anda bisa lihat lagi di video sebelumnya. Kalau nggak salah saya juga sudah mencontohkan. Ini kalau bisa entry di sini oke sih. Asal dia nggak ke bawah sini. Masih oke. Jadi setupnya seperti apa? Kalau ingin timing the market purely, ya Anda harusnya entry-nya di sini. Stop loss-nya di range bawahnya range slow sini. Take profit-nya ke sana. 3R lebih. Resikonya 1, rewardnya 3,93, atau kita paskan ke 4 gini aja. Ini kalau mau testing ke sini lagi, tapi kalau enggak ya Anda ketinggalan gitu aja. Begitu untuk AMSP. Terus apa lagi ini untuk Pak Bakri, ENRG kayaknya oke sih. Nah, sempat TP. Oke, untuk ENRG ya, kalau view-nya dari Februari 2026 sampai kita tarik ke sekarang lagi berada di trend lainnya, tapi support and resistance-nya seharusnya di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk melonggarkan biar pas di support resistance-nya,
mungkin besok harusnya turun ke sini terus melanjutkan kenaikan. Ya at least sampai sini lah, sampai 2270. Ini kalau Anda entry sekarang aja rewardnya 25%, resikonya cuma 10%. Ya is oke lah untuk di deploy untuk lanjut kenaikan. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan saham untuk minggu depan. Ya semoga bisa menjadi referensi, dan ini analisanya memang saya sengaja support, resisten dan trendline saja. Untuk Fibonacci dan lain-lain belum, karena nanti saya buatkan materi aja dulu biar mempermudah dalam memahaminya. Kalau Anda sekalian sudah tahu, oh ini Fibonacci dan lain-lain, ini nariknya kayak gini, terus nanti titik-titiknya mana yang krusial, itu nanti lebih mudah untuk mencerna live analisis saya di yang seperti ini gitu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman, rekan semua, ataupun keluarga yang ingin belajar tentang trading, supaya banyak yang lebih mendapatkan manfaat. Oke, see you next time, see you next video Bapak Ibu sekalian, dan sugeng dalu.